Tenaga kesehatan RS Adam Malik Medan mulai divaksin. Cuaca ekstrim, sejumlah ruas jalan di kota Medan banjir. Pemulihan ekonomi nasional, PMK Batubara salurkan bantuan kepada pelaku UMKM. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Huta Said, pemirsa inilah semut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan mulai divaksinasi pada Selasa pagi. Proses vaksinasi di rumah sakit milik pemerintah pusat dilakukan bertahap hingga Jumat mendatang. Sebelum menjalani proses vaksinasi, para tenaga kesehatan ini menjalani pemeriksaan kesehatan lebih dahulu, mulai dari tekanan darah, kadar gula darah, dan riwayat penyakit lainnya. Adapun proses vaksinasi di rumah sakit yang berada di bawah otoritas Kementerian Kesehatan tersebut dilakukan secara bertahap karena jumlah tenaga kesehatan yang akan divaksin sangat banyak. Pihak rumah sakit mengonfirmasi ada sedikitnya 2.000 tenaga kesehatan yang terdaftar untuk divaksin di rumah sakit tersebut. Dengan rincian, 1.719 tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Adam Malik dan sisanya tenaga kesehatan dari rumah sakit lain di Sumatera Utara. Sementara pada hari pertama vaksinasi kali ini, sebanyak 52 tenaga kesehatan direncanakan disuntik. Namun, 4 orang lainnya batal disuntik karena 2 orang terserang COVID-19. 1 orang masih menunggu hasil swab PCR dan 1 lainnya berhalangan hadir. Dalam sehari, alokasi vaksinasi di rumah sakit tersebut sebanyak 60 tenaga kesehatan dan akan terus dilakukan hingga proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan yang telah terdaftar rampung. Adapun proses vaksinasi tersebut dilakukan oleh 2 orang vaksinator. Terima kasih semuanya. Hari ini kita sudah memulai vaksinasi untuk staf Adam Malik. Dan saya yakin ini yang pertama untuk rumah sakit di Sumatera Utara kita yang pertama. Dan memang kita terdaftar juga ada beberapa tenaga kesehatan dari luar. Jadi semua yang sudah terdaftar akan kita vaksinasi di sini. Ya. Sejauh ini berapa nakes yang terdaftar di rumah sakit? Kita mendaftar ada 1.719 tenaga kesehatan. Dan yang terdaftar keseluruhan di Adam Malik itu ada 2.000 orang, hampir 2.000 orang. Jadi ada 300-an orang yang tenaga kesehatan yang dari luar dan kita akan melaksanakannya. Hari ini itu terdaftar ada 52 nakes yang terdaftar, tetapi karena ada 4 yang tidak jadi, karena ada 2 yang terkonfirmasi COVID-19, 1 ada yang sedang menunggu hasil swab COVID-19, 1 lagi berhalangan karena sesuatu hal. Jadi itu yang hari ini kita laksanakan sesuai data yang bisa kita input ke pusat kendalinya. Jadi kita hanya mendapatkan data seperti itu. Sebenarnya kita persiapkan untuk 60 dalam 1 hari ini dengan 2 dokter yang menyuntik, kemudian dengan masa penyuntikan itu dari jam 8 sampai jam 12, nanti jam 1 sampai jam 3. Itu rencananya, tetapi yang kita dapatkan data dari pusat itu kita menerima yang bisa dilakukan hari ini 52 orang dengan catatan tadi ada dikeluarkan 4 orang tinggal 48 orang. Selain Rumah Sakit Adam Malik, sejumlah rumah sakit di Medan juga mulai melakukan vaksinasi. Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Firngadi. Usai menjalani vaksinasi, para tenaga kesehatan tersebut diminta untuk menunggu selama 30 menit untuk mengetahui reaksi dari vaksin tersebut.
Para tenaga kesehatan yang telah divaksin juga akan menjalani vaksinasi kali kedua setidaknya 2 pekan mendatang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Simalungun, Sumatera Utara, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Dolok Batu Nanggar menggelar operasi justisi Peraturan Bupati Simalungun nomor 26 tahun 2020 tentang pendisiplinan protokol kesehatan. Kegiatan justisi ini dilaksanakan di depan Mako Polsek Serbelawan, Jalan Merdeka, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Simalungun, Sumatera Utara. Operasi justisi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Serbelawan AKP Yunus Siregar beserta jajaran memberikan tindakan kepada masyarakat pengguna kendaraan yang tidak menggunakan masker. Tindakan sanksi yang diberikan berupa tindakan fisik push up, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, menghafal 5 butir Pancasila, dan memungut sampah. Ayu, seorang pengguna kendaraan yang terjaring dalam operasi justisi, membenarkan tindakan yang dilakukan petugas kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, agar selalu menggunakan masker saat akan bepergian. Bu, menurut Ibu, tindakan yang dilakukan seperti ini sangat wajar atau tidak kepada masyarakat? Biar apa? Gitu ya. Yunus Siregar selaku Kapolsek Serbelawan mengatakan, operasi justisi tetap dilakukan untuk menertibkan masyarakat agar selalu memakai masker pada saat di rumah atau di luar rumah, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk Siregar itu kita laksanakan di operasi ini supaya penyebaran COVID sekarang ini kan makin bertambah. Kita laksanakan ini supaya kesadaran masyarakat itu supaya bertambah untuk mencegah COVID-19. Masyarakatnya tidak memakai masker dan masyarakat yang berkumpul kita kasih himbauan supaya menjaga diri. Oh gitu. Lalu sanksi apa saja yang dilakukan tadi? Sanksi sosial aja kita laksanakan tadi. Contohnya kita buat itu sanksi sosialnya itu kutip sampah dan push up, Nyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengutuk sampah ya. Oke. Jadi apa himbauannya nanti nih terakhir? Himbauan, jadi kita himbau pada masyarakat supaya sadar lah. Ini kan kita ini kan makin bertambah, bukan makin berkurang COVID ini. Jadi kita sama-sama menjaga diri masing-masing supaya COVID ini jangan terkena kepada kita. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, sejumlah massa yang menamakan diri Lintas Kajian Kaum Gerakan Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Medan Senin siang. Dalam aksi tersebut, mereka menuding pihak bank telah menghilangkan sertifikat tanah milik nasabah yang digunakan sebagai jaminan pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk kekesalan pihak nasabah karena masalah ini masih tak kunjung diselesaikan pihak Bank Syariah Mandiri. Masalah ini bermula saat satu nasabah BSM atas nama Muhammad Amiruddin mengagunkan 4 sertifikat tanahnya untuk mengajukan pembiayaan di BSM Cabang Pembantu Tanjung Balai pada Mei 2012 lalu. Pinjaman tersebut kemudian dilunasi pada April 2015. Namun sampai saat ini pihak nasabah tidak menerima bukti pelunasan dari pihak bank. Sertifikat tanah yang dijadikan agunan pun tak kunjung diberikan. Puncaknya pada Maret 2020 lalu, pihak nasabah melaporkan masalah tersebut ke Polda Sumatera Utara. Bank Syariah Mandiri diduga telah menghilangkan sertifikat tanah milik nasabah itu. Adapun salah satu tuntutan para pendemo kali ini
meminta pihak kepolisian dan kejaksaan memeriksa pimpinan BSM Tanjung Balai yang diduga menggelapkan sertifikat tanah. Mereka juga meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memberi sanksi tegas kepada BSM yang dinilai melakukan kelalaian dalam masalah ini. Persoalan hari ini penggelapan pada nasabah dan juga tentang sertifikat hari ini yang disampaikan tadi pihak tadi. Dari ini lanjuti Bang, sejauh mana kasus persoalan ini di Polda Bang terkait persoalan sertifikat itu Bang? Mungkin bisa aja Bang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jika tuntutan kita tidak diindahkan oleh mereka, langkah apa yang harus kita lakukan? Kita akan datang ke Polda Sumut Bang dan akan memperjelas sejauh mana Bang hari ini. Karena kan kita sebagai mahasiswa tentunya akan memperjelas sejauh mana hari ini. Penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumut terkait persoalan yang ada di Tanjung Balai Bang. Ada rencana kembali aktif ini Bang dengan masa yang lebih besar? Ketika nanti persoalan sudah dituntaskan Bang atau sudah ada titik temu di kepolisian Bang, kita akan berhenti aksi Bang. Akan tetapi kalau belum ada titik temu, kita akan mengawal kasus ini Bang. Pihak Bank Syariah Mandiri menegaskan, kasus ini masih dalam penanganan pihak Polda Sumatera Utara. Mereka menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi, sembari mengimbau para pendemo untuk menghargai proses hukum yang ada. Saya konfirmasikan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh Polda Sumut. Kemudian ya sama-sama sebagai warga negara yang baik, kita sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Untuk poin keempat yang Abang bilang tadi udah Poin keempat tadi itu royanya, surat roya yang diminta oleh Aminuddin sudah diberikan. Jadi itu kami konfirmasi bahwa surat roya itu sudah diberikan ke Pak Aminuddin. Demikian. Aksi ini sendiri mendapat pengawalan ketat dari polisi. Para pendemo mengancam akan menggelar aksi serupa dengan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Mereka juga meminta pihak BSM Cabang Utama Medan memberi sanksi keras kepada pimpinan Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kota Medan kembali dilanda hujan deras pada Senin malam. Akibatnya sejumlah ruas jalan di Medan tergenang banjir. Salah satu ruas jalan inti kota yang menjadi langganan banjir apabila hujan deras melanda kota Medan adalah Jalan Jawa di Kecamatan Medan Timur, persisnya di depan pintu keluar stasiun kereta api bandara. Genangan air yang merendam ruas jalan tersebut bisa mencapai ketinggian lebih kurang 1 meter. Meski genangan air tinggi, namun pengendara tetap nekat menerobos banjir. Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat untuk menerobos banjir harus mendorong kendaraannya akibat mogok. Salah seorang warga mengaku, ruas Jalan Jawa ini merupakan salah satu ruas jalan yang ada di kota Medan yang menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Banjir ini disebabkan tidak berfungsinya drainase dengan baik. Langganan ya Bang, setiap hujan seperti ini, mau sampai 1 meter. Baru padahal hujannya baru 1 jam aja, udah kayak gini. Banyak yang mutar-mutar gitu, takut mogok di tengah. Drainasenya Bang, kurang baik. Habis itu banyak yang lebih tinggi jalan daripada drainase. Mungkin pihak terkait bisa memperbaiki ini, karena ini langganan. Warga berharap pemerintah Kota Medan untuk memperhatikan kondisi ruas jalan yang kerap menjadi langganan banjir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, tim anti bandit Polsek Medan Belawan Senin malam berhasil menangkap pelaku perampokan sepeda motor dan handphone milik seorang ojek online di Belawan. Dalam penangkapannya, petugas terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba melawan petugas. Pelaku bernama Guntur Syahputra alias Guntur, yang merupakan warga Belawan ini
berhasil ditangkap petugas kepolisian di kawasan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, pelaku yang terkenal sadis selalu merampok pengendara sepeda motor ojek online ini tak berkutik dan hanya bisa menahan sakit setelah petugas terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba kabur. Pelaku yang juga merupakan residivis dengan kasus yang sama ini seolah tidak ada efek jera. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Kanit Reskrim Polsek Belawan mengatakan seorang pelaku kejahatan jalanan yang selalu melakukan pencurian dengan kekerasan sudah menjadi target petugas kepolisian dari Polsek Belawan dan terpaksa memberikan tindakan terukur terhadap pelaku. Sesuai dengan atensi pimpinan, melakukan tindakan tegas pada pelaku kejahatan jalanan. Di sini kita amankan salah seorang pelaku pencurian dengan kekerasan pada saat dikap tim melakukan perlawanan dan kita ambil tindakan tegas terukur. Terima kasih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 6 tahun penjara. Dan kini polisi masih memburu penada barang hasil curian seperti sepeda motor di kawasan Marelan Pasar 1 yang kian menjamur. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bupati Batubara Zahir melakukan peninjauan langsung ke pasar dan mengimbau warga agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dan drainase saat musim penghujan guna mengantisipasi banjir. Hal tersebut disampaikan Bupati Batubara Zahir saat peninjauan langsung di Pasar Delima Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara. Dalam peninjauan tersebut, Bupati melihat langsung kondisi drainase yang bermasalah serta bangunan tidak sesuai tempat di pasar tersebut. Permasalahan itu pun membuat sejumlah kios pedagang kerap tergenang air saat hujan tiba, sehingga pedagang keluhkan enggannya pembeli yang datang. Bupati Batubara Zahir mengatakan, pemerintah kabupaten akan memperbaiki saluran drainase serta menertibkan bangunan yang tidak sesuai dan meminta warga untuk mendukung perbaikan tersebut. Zahir menambahkan pemerintah peduli terhadap pembangunan pasar, terbukti dengan telah direnovasinya sejumlah pasar, diantaranya Pasar Petatal, Pasar Tanjung Tiram, dan Pasar 50. Masyarakatnya mau nggak hidup bersih? Sampah itu kan bisa mengimpakan banjir. Kebersihan itu kan tanggung jawab kita semua. Tapi saya lihat air masih banyak yang tergenang di dalam. Kemudian di depan ini seharusnya tidak ada ruko. Sekarang udah jadi ruko. Jadi yang gitu-gitu kan membuat banjir. Ya masyarakat juga, para pedagang harus mendukung lah, relokasi harus mau. Pemerintah nggak bisa bergerak kalau masyarakat tak mendukung, tidak ada kerjasama. Ya, jadi ini yang kita harapkan, mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki. Tempat lain lihat itu, di Petatal kita sudah bangun, di 50 sudah mulai bagus, Tanjung Tiram. Ya, nanti kita sudah arah kemari lah. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menyalurkan bantuan peralatan usaha kepada para pelaku UMKM. Penyerahan bantuan secara simbolis ini digelar di Aula Kantor Camat Air Putih yang dihadiri Bupati Batubara Zahir, Ketua Tim Penggerak PKK Maya Indriasari, serta Kepala Dinas Koperindak Batubara Ahmadan Kohir dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa alat pembuat terasi, alat pengolahan hasil panen cabai, dan alat bantu kemasan, serta 90 unit alat pres emping melinjo dan 44 unit gerobak berdagang. Bupati Zahir mengatakan, bantuan kepada para UMKM ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga kini.
Selain bantuan peralatan, pemerintah Kabupaten Batubara juga akan menggelar pelatihan kewirausahaan untuk membuka peluang usaha baru. Ya, kita menyerahkan kepada penerima, baik pelaku koperasi, pelaku UMKM, terhadap alat gerobak, kemudian pengempres emping, kemudian ada alat membuat terasi, sehingga kita harapkan ke depan para UMKM, para koperasi ini bisa eksis ya di masa-masa pandemi ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, dengan alat ini pasti bisa mempercepat proses pembuatan sebuah produk lebih berkualitas, lebih enak ya, sehingga nanti pemasarannya lebih tinggi. Nah, sehingga di situ akan pasti tumbuh ekonomi kerakyatan itu. Iya, ke depan saya pengen ya sebelum kita kasih kita latih dulu. Tukang buat bakso kita latih buat bakso yang enak, yang gurih, yang mantap, sehingga ketika nanti dia mendapat sertifikat langsung kita kasih peralatan. Nah, sehingga nanti dimulailah mereka untuk melakukan perdagangan itu. Nah, tapi kalau nanti kita kasih dia tidak punya keterampilan, ya habis kita kasih alat, dibuatnya bakso, baksonya nggak enak, dimakan orang, besok nggak jual lagi. Udah nggak enak, orang nggak datang beli lagi, sehingga gerobak bisa jadi tempat kandang ayam nanti akhirnya. Nah, inilah upaya kita dari pemerintah memberikan edukasi itu, memberikan peralatan itu, tapi kita harapkan bisa bermanfaat sepanjang masa. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, roti dan bolu gulung bakar yang tenar pada zaman dahulu ternyata masih menjadi favorit dan incaran masyarakat Kota Medan. Makanan ringan ini tidak kalah enak dengan makanan di zaman sekarang. Sebagian orang mungkin tidak mengetahui kalau di Kota Medan ada roti dan bolu gulung bakar yang sempat menjadi makanan oleh-oleh khas Medan. Meski sudah jadul, namun roti dan bolu gulung bakar ini masih menjadi incaran warga dan tidak kalah dengan makanan ringan seperti burger dan pizza. Roti dan bolu gulung bakar yang ada di Toko Restu Jalan Kenari, Medan Baru, Sumatera Utara ini sudah berdiri sejak tahun 1934 silam dan saat ini masih berproduksi. Pemilik toko roti dan bolu gulung bakar mengaku makanan khas ini merupakan warisan nenek moyang mereka. Proses pembuatannya sangat sederhana dan tidak berbeda dengan pembuatan roti lainnya. Hanya saja roti dan bolu gulung bakar ini tidak menggunakan pengawet dan pelembut serta bebas dari bahan kimia. Roti dan bolu gulung ini nikmat ditemani secangkir kopi atau teh manis. Pemilik toko Restu, Seli, mengaku masih banyak warga yang memesan roti dan bolu gulung jadul tersebut. Ada yang langsung datang dan ada pula memesan melalui jasa online. Mulainya itu 1934. Nah, dari mulai kita buka kedai kopi, itu pembuatan bolu juga sudah dibuat gitu loh. Sebenarnya sih sampai sekarang sih masih yang banyak yang cari ya, karena kita punya bolu itu nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai pelembut gitu loh Bang. Sekarang kan orang kan kebanyakan mau sehat gitu loh, nggak mau yang ada yang kimia-kimia gitu loh Bang. Sementara itu konsumen mengatakan roti dan bolu gulung bakar jadul ini memiliki rasa khas tersendiri berbeda dari makanan lainnya. Rasanya empuk, kenyal, dan enak di mulut. Untuk harganya, satu kotak roti dan bolu gulung bakar dipatok dengan harga Rp40.000. Kalau roti pangainya tuh kayak mereka kan rotinya buat sendiri, jadi ada rasa khasnya sendiri. Jadi menurut aku berbeda dari roti yang lain. Rasanya seperti apa itu, Kak? Rasanya tuh seperti gimana ya? Rotinya tuh beneran empuk banget, kayak kenyal deh. Kalau Sama harganya, wangi banget. Kalau harganya? Harganya menurut aku cukup affordable ya, jadi nggak terlalu mahal juga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Utasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.